Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Supernama, asal Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, NIM U02200708. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah olahraga di Indonesia. Yang pertama, olahraga di zaman prasejarah. Kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi, orang-orang dari daratan Asia Tenggara ke Nusantara menyusuri Selat Malaka dan Laut Cina yang mulai menyebar dari Pulau Jawa dan Sumatera. Masyarakat tersebut sudah memiliki kepandaian dengan beberapa bagian dari kehidupan seperti menggunakan logam, mengolah tanah, serta menanam padi. Warga tersebut sudah menetap hingga membuat desa. Masyarakat sendiri juga sudah religius yang ditandai dengan pemujaan totem. Yang kedua yaitu adalah olahraga zaman Hindu. Hindu masuk di Indonesia karena pedagang dari India. Pada dasarnya, agama Hindu adalah karma atau perbuatan samsara yang menjelma kembali dan moksa atau pembebasan. Reinkarnasi bahwa perbuatan manusia jelek, maka tingkat jelmaan menjadi rendah, begitu juga sebaliknya. Agama Hindu sendiri memiliki olahraga yang pada dasarnya olahraga tersebut menjadi dua, yaitu olahraga rohani dengan cara yoga, sedangkan jasmani dengan latihan pernafasan. Yang ketiga adalah zaman Buddha. Ajaran Buddha dalam buku Tutur Sanghyang Hamayangan yang terdapat bagian yang menyebutkan, begitu pula badanmu jangan mendera diri. Janganlah memandang kepada makanan yang enak. Peliharalah tubuhmu, karena kesehatan tubuh adalah jalan untuk memperoleh kebahagiaan. Hal tersebut membuktikan bahwa Buddha memperhatikan dari segi jasmani lah. Dalam memperhatikan jasmani tersebut, Buddha menguasai sikap badan dan ketahanan tubuh dari kekurangan agar bisa membebaskan jiwa dari jasmani. Usaha pendidikan jasmani terutama diberikan di kalangan Brahmana, sedangkan kasta ksatria dan untuk kemiliteran dengan cara berburu, menunggang kuda, berlayar, memainkan tombak, gada, dan busur. Ketiga adalah zaman Islam. Agama Islam dibawa di Nusantara oleh saudagar Gujarat, India yang taat. Masyarakat tersebut menempati di pantai yang membaur dengan masyarakat sehingga lama-kelamaan mendekati dengan pemimpin suku. Tujuan pendidikan masa ini yaitu pembinaan manusia yang sabar, taat kepada agama dan pemerintah. Tujuan pemerintah Islam, jasmani yang terbatas dapat mempertahankan diri dalam kelompok untuk menghadapi musuh. Pada abad 16, yang dimaksud musuh yaitu kaum kafir. Islam sendiri memiliki pendidikan jasmani yang diberikan di langgar-langgar pesantren berupa cabang olahraga seperti bela diri, pencaksilat, gesrek, dan debus. Selain itu, penjas sebagai rekreasi seperti genjering, rebana, dan lain-lain. Pendidikan tersebut hanya diberikan kepada anak bangsawan dan petinggi-petinggi keraton yang dididik oleh ahli bela diri dan agama. Penjas yang ditekankan keprajuritan seperti menunggang kuda, memainkan senjata, kekebalan diri, taktik, dan strategi perang. Senjata juga antara lain yaitu tombak, keris, pedang, busur, dan anak panah. Yang keempat, olahraga yang berada dari Jawa Barat. Jawa Barat memiliki olahraga berupa tarian ujungan. Permainan itu ditunjukkan untuk kegembiraan rasa syukur setelah panen, tepatnya di Sungai Cimanuk. Yang kelima adalah olahraga dari Aceh. Aceh memiliki tarian heroik atau tarian Sudati. Tarian Sudati yang dimaksud adalah dengan cara tepuk dada dan hentikan jari yang diciptakan menjadi suasana yang satu, meriwayatkan tentang sejarah, kisah romantis, agama, dan masyarakat yang dituturkan dalam sajak. Yang keenam adalah olahraga dari Pulau Nias. Pulau Nias yaitu memiliki olahraga melompati batu setinggi 2 meter atau sering disebut dengan olahraga lompat batu. Seorang pemuda dikatakan dewasa ketika pemuda tersebut dapat melompati batu Nias.
Jika terdapat pemuda tidak bisa melewati batu tersebut, maka dikatakan belum dewasa. Yang ketujuh adalah olahraga pencaksilat. Pencaksilat kembangan yang sifat keseniannya lebih menonjol daripada bela dirinya. Namun pencaksilat inti yang sifat keolahragaan bela dirinya lebih menonjol, meskipun segi keindahan tetap ada. Pencaksilat sendiri pada abad 15-18 tidak semua orang dapat mempelajarinya. Pencaksilat hanya diberikan oleh kaum bangsawan dan raja, kemudian menyebar ke pesantren dan guru agama. Ini di kalangan agamis, karena pada masa itu masyarakat sangat tertekan karena penjajahan yang ada di Indonesia. Olahraga masa penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Belanda pada masa penjajahannya di Indonesia memberikan latihan jasmani yang berupa senam sistem Swedia, atletik, kasti, bola baker, sepak bola, dan bola tangan. Yaitu senam sistem Swedia pada tahun 1916 oleh Dr. Minkena, M.J. Newton, dan Dr. Nieuwenhuis akan senam tersebut. Namun masyarakat Indonesia tidak tertarik terhadap senam ini. Menjelang Perang Dunia Kedua, latihan senam dengan restok dan ring telah tersebar. Terbukti di setiap kampung Jawa Barat terdapat restok dan ring. Yang kedua, atletik. Atletik menarik bagi pelajar di sekolah lanjutan karena sering dipertandingkan dalam acara sekolah. Cabangnya yaitu jalan, lari, lempar, lompat. Ada juga pancalomba atau vikam dan dosolomba atau tenkam. Atlet Indonesia yaitu Harun Al-Rashid pelompat tinggi dan Mukhtar Salid pelempar lembing sebagai salah satu bukti bahwa Indonesia juga memiliki atlet yang mendunia. Cabang atletik untuk putra yaitu lompat jauh, lempar lembing, lari 200 meter, lempar cakram, lari 1500 meter. Dan sedangkan untuk putri, tolak peluru, lompat tinggi, lari 200 meter, lari gawang 80 meter, dan lompat jauh. Olahraga permainan. Permainan pada anak SD yaitu kasti dan bola baker. Sekolah lanjutan pertama atau SMP atas yaitu MULO, AMS, HBS, Pendidikan Menengah Umum, HIK, Mosvia, dan paling diminati sepak bola dan bola tangan atau korfball. Permainan yang berkembang pada kalangan tertentu yaitu tenis lapangan dari kalangan bangsawan, sedangkan tenis meja dan basket dari orang Cina. Pendidikan guru penjas. Awalnya menjadi guru penjas di sekolah Eropa ialah bintara dan militer Belanda yang berpendidikan khusus di negeri Belanda. Sedangkan yang mengajar penjas di sekolah desa atau sekolah kelas 1 dan HIS atau HIS ialah lulusan guru HIK dan HKS. Mereka mendapatkan akte penjas setelah kursus 1,5 sampai 2 tahun. Seiring dengan penderitaan rakyat Indonesia dari penjajahan, muncul juga gerakan pemuda. Akhirnya PSSI. Pada tanggal 29 April 1930 lahirlah Ikatan Olahraga Indonesia pertama yaitu PSSI. PSSI sendiri adalah singkatan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang membidangi dalam olahraga sepak bola. Lahir di Yogyakarta oleh Insinyur Suratin dengan anggota Yogyakarta, Solo, Madiun, Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Pada tahun 1941, beberapa bulan sebelum penyerahan Jepang, PSSI sudah terdiri dari 40 kota. Lahirnya PLT dan bola keranjang. Pada tahun 1936, Persatuan Lawn Tenis Indonesia terdiri dari Semarang dan diketuai oleh Poentaran. Hingga pada tahun 1940, Persatuan Bola Keranjang Seluruh Indonesia yang berada di Jakarta yang diketuai oleh Mr. Rosli. Yang kedua adalah olahraga zaman penjajahan Jepang. Pada pecahnya Perang Dunia II, Belanda menyerahkan Indonesia kepada tentara Jepang. Pemerintah Jepang membentuk Taihikukai untuk mengaktifkan PSSI kembali. Taihikukai didirikan di Pulau Jawa pada tanggal 27 Oktober 1942 di lapangan Gambir, Jakarta. Namun hal tersebut adalah taktik Jepang untuk mendekati kepada Indonesia yang mengaku sebagai saudara tua. Namun Jepang sendiri memperkenalkan olahraganya sendiri,
melalui PBB atau Koireng. Senam Taiso gendut memainkan senjata yaitu bayonet setelah Jepang terdesak, dan juga Jepang memiliki olahraga yaitu judo dan baseball. Judo dan baseball digiatkan di sekolah. Awal kecabangan berkembang di Indonesia, organisasi tiap-tiap kecabangan tidak terlalu berkembang dikarenakan orang sibuk bertahan hidup dan mencari kebutuhan sehari-hari. Dikarenakan pada masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia sudah cukup menderita, sehingga tidak fokus pada olahraga. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.